Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan jangan lupa hari ini ada Persib Day, pertandingan Piala Presiden match kedua antara Persib Bandung menghadapi Borneo FC. Nah ini juga teman-teman jangan lupa jamnya bahwa kick off di match kedua ini jam 19.30 waktu Indonesia Barat atau setengah 8 malam gitu ya, dan bisa disaksikan langsung di Indosiar maupun live via live streaming di video.com. Dan kemarin juga buat teman-teman nuhun pisan kalau informasinya bahwa katanya ada beberapa paketan yang murah untuk menyaksikan streaming di video.com. Kalau di Telkomsel itu ada yang 19 ribuan, namun kalau yang legal ini kita ngomongin yang legal dulu ya, yang legal itu di video.com-nya sekitar 39.000 belum termasuk pajak. Kalau sudah termasuk pajak sekitar 92 sekian, jadi 39 harganya plus pajak jadi 42 atau 43.000 rupiah gitu ya, itu untuk satu bulan. Dan ada juga ini masih legal itu di Shopee juga ada yang 17.500 sampai 20.000 rupiah, namun ya cuma 2 minggu lah, ini paket sharing dengan teman-teman yang lain gitu ya. Jadi ya kadang suka buffering atau ya sering buffer lah gitu, jadi tidak mulus seperti yang lainnya. Nah ini paket yang legal, tapi kalau yang ilegal ya teman-teman bisa cari live streamingnya di mungkin situs-situs yang berbau judul gitu ya, atau yang ya teman-teman tahu lah bisa nyarinya di mana nanti. Kalaupun yang memang buat diperuntukkan yang punya pekerjaan mobile atau sering di luar gitu sehingga tidak bisa menyaksikan di TV, bisa di handphone, mungkin bisa di tab atau di laptop, itu bisa ya dengan link-link yang mungkin ya bisa beli legal maupun yang ilegal juga sekarang sudah mulai banyak live streamingnya gitu ya. Jadi ya mangga saja lah, itu mah menjadi pilihan teman-teman. Dan jangan lupa juga kalau yang mau nonton ke stadion atau yang mau nyetadion hari ini, perlu diingat bahwa untuk penukaran tiketnya itu hanya satu tempat, bukan 2 tempat lagi. Jadi mulai dari pertandingan match kedua ini dan match ketiga terakhir melawan Persis Solo, itu tempat penukarannya hanya ada di Kodim Kutawaringin Soreang ya. Jadi tidak ada di Denjasaang di Kiara Condong lagi. Jadi jangan sampai salah teman-teman, karena ya mungkin kenapa dibalikan ke Kutawaringin hanya satu tempat saja di Kodim, itu mungkin penurunan antusiasme teman-teman Boboto, sehingga ya untuk mengurangi kos atau pengeluaran ya lebih baik di satu tempat saja, karena satu tempat pun ya masih ya banyak space-nya, nggak akan ngantri lah istilahnya gitu ya. Jadi ditutup satu, dan hanya satu saja di Kodim Kutawaringin Soreang teman-teman. Nah ini juga buat yang belum sempat beli dari kemarin, sekarang masih banyak banget teman-teman untuk kuotanya. Kuota Persib tiketnya tidak dikurangin dari 20.000, kemarin juga 20.000, namun ya match pertama itu hanya 7.300-an kalau nggak salah gitu ya penontonnya. Mudah-mudahan hari ini ya minimal sama lah gitu ya, atau kalau bisa lebih naik lagi, jangan berkurang lah, karena ya kita bisa lihat lah situasi kemarin juga mungkin kemarin pembukaan jadi lebih ramai atau bagaimana, tapi ya mudah-mudahan tidak berkurang dari 7.300. Tapi kalau melihat saya belum update lagi untuk jumlah tiketingnya, karena ya mungkin saya belum nanya gitu. Jadi saya belum tahu sekarang jumlah yang terjual berapa teman-teman, tapi ya mudah-mudahan lebih naik daripada yang kemarin gitu ya. Baik, itu sekilas mengenai Piala Presiden untuk penukaran tiket ataupun untuk yang ingin menyaksikan live streaming. Namun kalau untuk dari segi permainan ini Bojan Hodak tentu akan katanya melakukan rotasi, sehingga pemain-pemain baru kemungkinan akan main terkecuali Tyron Delpino. Jadi Tyron Delpino ini masih diragukan apakah nanti, ya dilihat dulu lah skemanya
bisa masuk atau tidak, kan di lapangan itu kadang-kadang skema bisa berubah cepat teman-teman di saat kita sedang unggul misalkan. Nah, skemanya ini atau di saat pemain sedang stuck gitu ya, tidak bisa mencetak gol, kedudukan 0-0, skemanya harus dirubah. Nah, ini nanti dilihat oleh Bojan Hodak. Namun setidaknya Gustavo Franca katanya dipastikan akan tampil. Dimas Derajat kemungkinan tampil di babak kedua gitu, karena di sini Bojan Hodak melihat harus ada regulasi yang diikuti untuk persiapan Liga 1 musim depan. Jadi Liga 1 musim depan perlu diingat juga teman-teman, karena mempunyai regulasi harus memainkan pemain U22 dari awal, dari menit awal itu minimal 45 menit. Nah, kenapa? Kemarin ada Kakang main, lalu ada Robby Darwish main juga. Nah, ini karena untuk pemenuhan regulasi tersebut. Jadi kalau untuk di sisi kanan, bek kanan tentunya Hendiana punya saingan serius nih, yaitu Robby Darwish gitu. Robby Darwish pun menurut Bojan Hodak, raport terakhir kemarin menghadapi PSM itu bagus banget. Jadi memang ya pesaing serius Hen gitu ya Robby Darwish. Jadi kalau Robby Darwish main, otomatis ya Hen harus sedikit minggir dulu gitu, atau dicadangkan dulu, karena untuk melihat regulasi musim depan tentu harus ada pilihannya saat ini ya, Hen atau Zriki punten, lalu juga ada Kakang. Jadi dari ketiga pemain itu ya mungkin Bojan Hodak melihat mana yang harus diturunkan dari menit pertama gitu ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya untuk Dimas Derajat ini kenapa kemungkinan dimainkan di babak kedua teman-teman, karena ya memang ya harus mencoba dulu untuk formasi awal, yaitu DDS dan Ciro ini di bagian penyerangan, yang mana kalau memang sedikit buntu atau sedikit harus ada perubahan, makanya Dimas Derajat dimasukkan di babak kedua. Nah, ini balik lagi untuk konsep atau strategi awal dari Bojan Hodak gitu ya, sesuai skema awal dulu. Namun kalau untuk Adam Alis dipastikan belum bisa bergabung atau belum bisa bermain di laga dengan Borneo FC ini. Jadi ya seperti kemarin, apakah memang ada klausul kontrak tidak boleh dimainkan jika menghadapi Borneo, atau memang ya belum fit dan belum bergabung gitu ya. Jadi ya mungkin dengan Persis Solo pertandingan terakhir dilihatlah nanti katanya apakah ada kans diturunkan atau tidak gitu teman-teman. Jadi yang jelas untuk pemain yang baru kemungkinan ya baru Adam Alis dan Tyron yang kemungkinan belum bisa bermain di laga melawan Borneo nanti sore. Tapi kalau Tyron ya 50-50 peluangnya, lihat skema terakhir nanti pada saat sebelum pertandingan gitu ya. Dan untuk informasi terakhir ini teman-teman nih, alhamdulillah banget, mungkin dari sekian banyak untuk komentaran teman-teman Bobotoh maupun dari beberapa yang terus menanyakan gitu ya ke Bojan Hodak mengenai pemain baru Persib, apakah Persib akan menambah pemain asing atau tidak gitu ya. Nah, jawabannya adalah insya Allah ini akan bertambah lagi teman-teman, karena Bojan Hodak sendiri akhirnya sudah buka suara. Menurut Bojan Hodak ya kita sedang negosiasi dengan satu pemain asing teman-teman. Di sini memang ya akhirnya kan buka suara, karena dari kemarin ditanya dan ini mungkin akhirnya komunikasi lah, ada komunikasi dengan manajemen, tapi nggak tahu mungkin dengan Kang Adit atau dengan Pak Bos gitu ya, Pak Teddy, mungkin Wah Haji Umu belum diinfo lah bagaimana untuk yang kelanjutannya, karena kan dari kemarin kalau Haji Umu kan kekeh harus tetap segini saja gitu, yang sudah ada aja minimal ya 6 orang, ya udah 6 orang, padahal kan posisi pemain asing saat ini ada 7 gitu, mungkin ya sedikit lupa gitu ya Haji. Jadi ya mungkin untuk menanyakan pemain asing dari teman-teman juga lebih enaknya katanya langsung nanya ke Bojan Hodak, karena Bojan Hodak lebih terbuka dan memang lebih belak-belakan. Kalau bicara ada ya ada, kalau tidak ada tidak ada gitu ya. Jadi ya Bojan Hodak mengatakan akan ada, sedang negosiasi, jadi ditunggu saja. Nah ini kalau memang sesuai prediksi kita semua benar, kalau memang Bojan bilangnya mudah-mudahan pekan depan akan
akan bergabung dengan Persib Bandung gitu ya. Nah, kalau memang sudah bicara seperti itu, biasanya 1 atau 2 hari ke depan ini sudah ada berita deal. Nanti kita coba cari tahu lebih lanjut ya. Jadi 1-2 hari deal, dan selebihnya itu ya pemain harus siap-siap segera ke Bandung, karena ya dokumen dan lain sebagainya. Kemarin juga saya sempat nanya gitu ya ke teman, untuk berapa lama sih untuk kita segala macam kalau dari untuk sepak bola gitu ya, pemain sepak bola itu nggak lebih dari seminggu ternyata, walaupun memang standar secara SOP 2 minggu, namun ya biasanya seminggu juga sudah beres, bahkan kurang dari seminggu, bisa ada yang 3 atau 4 hari katanya, tergantung gitu ya. Ya saya nggak tahu lah, yang penting 3 atau 4 hari untuk kita sudah selesai teman-teman. Bayangin secepat itu. Makanya ya mungkin Bojan Hodak sekarang aja masih nego, bilangnya seminggu lagi mudah-mudahan bisa bergabung. Ya dari spares seminggu 7 hari itu ya 1-2 hari untuk nego dealnya, down dealnya, lalu sisanya untuk ngurus kitas, dokumen lain sebagainya, langsung ke Bandung. Itu ya sangat mungkin. Jadi memang masuk akal sekali, sehingga ya siapa tahu memang benar akhir bulan ini akan ada sesuatu gitu, atau itu launching jersey, launching pemain atau apa ya, kita nanti update lagi lah masalah itu. Tapi kalau kemarin dengar tanggal 28 ya mungkin bisa mundur gitu ya. Ya inilah, nanti kita coba update lagi ada perayaan apa gitu ya di Persib Bandung nantinya, apakah untuk umum atau untuk komunitas Planet Persib saja ya. Nanti kita update lagi teman-teman. Tapi setidaknya ada kabar baik ini ya, alhamdulillah sekali lagi ya, bahwa pemain Persib asing khususnya itu akan dimaksimalkan kuota 8 gitu. Jadi ya kalau klub lain ada yang cuma 6, cuma 7, ya mungkin mereka ya mikirin budget dan mikirin juga ya tidak tampil di Asia. Tapi kalau Persib dan Madura kan ini setidaknya harus persiapannya dimaksimalkan gitu. Jadi semaksimal mungkin ya, mungkin 8 pemain asing ini cukuplah, tidak berlebihan gitu ya. Dan ini memang diperlukan karena untuk di ACL 2 semua pemain asing ya bisa main gitu. Kalau di Liga 1 memang 6, tapi kalau di ACL bisa main semua teman-teman. Nah inilah untuk yang perlunya edukasi, biar kita juga ya harus tahu lah bagaimana step by stepnya, kenapa harus mendatangkan pemain asing, kenapa ini, kenapa itu gitu ya. Dan kemarin juga ada yang nanya, ini sebetulnya kalau memang manajemen yang menitipkan pemain, misalkan pemain lokal, katakanlah pemain lokal dititipkan, ya pelatih terlepas setuju atau tidak gitu ya, yang penting pemain tersebut, pemain lokal itu masuk di satu klub, ya kita katakanlah Persib Bandung, ya apakah ada keuntungan khusus atau tidak gitu? Ada teman-teman. Jadi keuntungannya adalah ya ini kan untuk investasi jangka panjang. Jadi kalau untuk pemain lokal ini ya lihat aja, kalau sekarang kayak Dimas Raja 3 tahun kontraknya, lalu untuk Adam Alis ya walaupun 6 bulan kan sementara ini karena peminjaman, tapi kalau setelah itu mungkin di kontrak 2,5 tahun kan jaraknya panjang-panjang. Sedangkan kalau pemain Persib yang asingnya khususnya paling cuma 1 tahun gitu ya. Nanti ada opsi perpanjang lagi 1 tahun. Kenapa? Karena ya kalau untuk pemain lokal ini asetnya berharga katanya, dan ini untuk jangka panjang. Kalau pemain itu bagus ya otomatis kan harga jual, harga nilai transfernya juga lumayan mahal gitu. Jadi kalau pemain asing katanya gampang dicari. Jadi ya mungkin ya itulah pertimbangan manajemen kenapa harus ada klausul yang memang mau disetujui pelatih, syukur, kalau tidak apa-apa. Ini khusus untuk pemain lokal gitu ya. Jadi ya manajemen juga harus memikirkan untuk investasi melalui pemain di masa depan gitu teman-teman. Mudah-mudahan paham ya sampai sini. Amin. Baik, mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Bobotos semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Bobotos. Salam dunia.